Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Pemirsa sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam program Mutiara Iman. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan itulah kita bisa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi larangannya. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia pilihan, manusia yang menjadi pemimpin dunia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, ada satu nikmat yang tidak mungkin bisa tergantikan, yaitu nikmat waktu. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan hamba Allah Subhanahu wa taala itu lupa dengan nikmat ini. Sesuai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia yang kebanyakan mereka lalai, yaitu nikmat as-sihha wal farah, yaitu nikmat di mana mereka diberikan kesehatan, diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mereka tidak bisa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Terkhusus ketika Allah berikan nikmat waktu kepada kita semuanya. Karena waktu ini adalah modal utama dalam kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan pada hari itu Allah pergilirkan pada semua manusia. Hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, nanti kembali lagi ke Senin, Ramadan, Syawal, dan terus sampai nanti kembali lagi ke Ramadan. Dan ini bukti bahwa Allah menggilirkan waktu. Dan bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam firman-Nya, dalam waktu pagi Allah menyampaikan sumpahnya wal fajr. Waktu duha Allah juga bersumpah wat duha. Waktu siang Allah juga bersumpah wan nahar. Waktu sore juga Allah bersumpah dengan kalimat wal asr. Begitu juga di malam hari wal lail. Dan ini perputaran waktu dari pagi, siang sampai malam. Allah bersumpah di dalam firman-Nya. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita saat ini sedang dalam keadaan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana kita senantiasa akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini untuk sesuatu hal yang sia-sia. Kita memanfaatkan waktu ini sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Karena kita mengetahui bersama bahwa ketika kita
menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, pahalanya dilipat gandakan. Pahala sunnah menjadi wajib. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang kafir atau bahkan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dalam kehidupannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahum yastarihuna fiha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya orang-orang yang dalam kehidupannya ini menyia-nyiakan waktunya, yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak fiha, di dalamnya. Di dalam neraka orang-orang ini berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna, ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihah, agar kami bisa untuk beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, agar tidak mengerjakan amal-amal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawabnya dalam firman ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu wa bima lidz-zalimina min nasir. Allah Subhanahu wa taala menjawab, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Kita diberi peringatan Allah Subhanahu wa taala, uban kita sudah memutih, rambut kita sudah memutih, sudah memiliki uban, badan kita sudah mulai lemah. Ini Allah sudah ingatkan kepada kita untuk bagaimana kita tidak menyia-nyiakan waktunya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mendengar dan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah momentum yang sangat baik di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mampu menghabiskan waktunya untuk kebaikan-kebaikan. Apalagi kita dalam posisi 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana hari-hari di 10 terakhir Ramadan ini adalah hari-hari yang terbaik. Sahabat UB TV yang berbahagia, bicara tentang waktu, maka paling tidak dalam kehidupan kita ini ada 3. Yang pertama, waktu kemarin atau waktul madhi, waktu yang telah lewat. Dan waktu yang telah lewat ini itu hanya sebatas kenangan. Kita tidak bisa lagi meminta kepada Allah untuk dikembalikan. Ketika kita di usia muda, masih SMP, SMA, sementara kita saat ini sudah kuliah, sudah bekerja, maka waktu yang telah lewat ini, kemarin, waktul madhi, maka kita tidak bisa meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi kenangan. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana waktu yang sudah lewat ini, ketika itu kita bisa dan terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan,
maka itu kita tingkatkan dan kita istiqomahkan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu sekarang adalah setelah kita melalui waktu yang kemarin, maka kita harus berevaluasi. Kita memperbaiki diri untuk meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UBTV rahimani wa rahimakumullah, dalam program Mutiara Iman. Dan yang kedua adalah waktu sekarang. Waktu sekarang ini adalah waktu yang kita miliki. Waktu sekarang adalah waktu yang dimana Allah berikan kepada kita untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan. Dan waktu sekarang mungkin kalau kita lihat dan kita amati itu sangat pendek. Kita baru merasa mungkin Ramadan baru kemarin, ternyata sekarang sudah di ujung akhir Ramadan. Dan ketika kita sudah mau bahwa ini adalah waktu milik kita yang sekarang, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan terkhusus apalagi di bulan Ramadan ini, bagaimana kita manfaatkan untuk qiyamul lail, kita manfaatkan untuk tilawatul Quran, kita manfaatkan untuk bersedekah. Karena di mana kita bisa melakukan kebaikan di saat sekarang, maka kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teringat dalam sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Haritsah. Suatu ketika datang seorang musafir di bulan Ramadan. Datang seorang musafir, kelaparan, kehausan, dan pada saat itu sudah menjelang berbuka puasa. Maka seorang musafir ini bertanya kepada Zaid bin Haritsah, "Ya sahibi, wahai sahabatku, apakah di rumah kamu ada sesuatu yang bisa kita makan untuk berbuka puasa pada hari ini?" Maka Zaid bin Haritsah ini menyampaikan, "Sebentar wahai sahabatku, kami tanyakan terlebih dahulu kepada istri." Ketika Zaid bin Haritsah menanyakan kepada istrinya, "Wahai suamiku, hari ini ada makanan tapi ini cukup hanya untuk kita berdua, atau bahkan cukup hanya untuk satu orang?" Maka suaminya Zaid bin Haritsah menyampaikan, "Wahai istriku, ini ada sahabat kita yang sedang kelaparan, yang sedang kehausan, yang telah melakukan perjalanan jauh, seorang musafir, dan dia butuh pertolongan untuk berbuka puasa pada hari ini." Mana pada saat itu pula Zaid bin Haritsah dan istrinya tanpa banyak diskusi langsung memanfaatkan waktu yang terbaiknya pada hari itu, memberikan apa yang dia miliki, memberikan apa yang mereka miliki kepada seorang musafir ini. Maka istrinya bertanya, "Wahai suamiku, terus bagaimana nanti kalau seorang musafir itu tahu bahwa kita ini ternyata di rumah hanya tinggal ini yang kita makan?" Maka Zaid bin Haritsah langsung menyampaikan, "Kalau begitu nanti di saat mau menjelang buka puasa malam hari, matikan lampu dan kita pura-pura makan." Luar biasa sahabat UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, karena hari itu yang dimiliki oleh sahabat Zaid bin Haritsah untuk bisa melakukan kebaikan, maka saat itu pula Zaid bin Haritsah memberikannya. Sahabat UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waktu mustaqbal, yaitu waktu hari esok, yang mana kita tidak tahu apakah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu esoknya. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kami, bisa jadi hari ini adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ramadan ini, tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita tidak tahu karena waktu mustaqbal, waktu yang akan datang itu adalah waktu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan berita duka, dan itu datangnya dari salah satu pesantren dari
Madiun di bulan Ramadan dalam keadaan sakit, Allah panggil. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan ketika kita tahu bahwa hari esok itu belum tahu apa yang terjadi, maka hari ini harus kita maksimalkan, totalitaskan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa beramal soleh. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat fenomena saat ini di masyarakat, ada beberapa orang yang mungkin menganggap waktu ini, ada yang pertama adalah orang yang menganggap waktu adalah tidak memiliki nilai. Mereka tidak menganggap nilai sebuah waktu. Mereka mengabaikan, mereka menyia-nyiakan. Mungkin anak-anak muda sekarang mengatakan bahwa waktu itu tidak ada manfaatnya. Dan yang kedua adalah ada tipe orang yang menganggap waktu adalah suka sikap menunda-nunda. Dan orang yang suka sikap menunda-nunda dengan kalimat saufa akan, maka ini adalah salah satu bisikan setan yang mungkin masuk di dalam diri kita. Nanti saja ketika saya sehat. Dan ini dalam sebuah kisah, seorang guru bertanya kepada muridnya, "Ya ayyuhat tulab, hal tuhibbul maut?" Apakah kamu itu mencintai mati? Pemirsa sahabat UB TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam program Mutiara Iman, terkhusus di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tadi kami menyampaikan bahwa kalau kita melihat fenomena yang terjadi masyarakat saat ini, bagaimana ketika mereka melihat, menganggap arti sebuah waktu. Yang pertama tadi adalah ada yang menganggap, mereka tidak menganggap bahwa waktu itu adalah sangat berharga, memiliki nilai. Coba kita bayangkan, kita ingin naik kereta, pemberangkatannya adalah jam 9, tapi ternyata kita datang jam 9 lewat 1 menit. Maka disitulah kita pasti akan tertinggal kereta. Nah inilah begitu pentingnya, begitu penilaiannya sebuah waktu. Dan yang kedua adalah ada orang yang suka sikap menunda-nunda waktu. Padahal tadi kami sampaikan bahwa waktu ini adalah waktu yang harus kita bisa maksimalkan dalam kebaikan-kebaikan. Dan orang ini tadi suka menunda-nunda waktu, yang dikisahkan dalam seorang guru, seorang ulama bertanya kepada murid-muridnya, "Ya ayyuhat tulab, wahai murid-muridku." Dan ternyata salah satu di antara murid itu menjawab dan juga ditanya oleh seorang guru, "Hal tuhibbul maut?" Apa kamu cinta mati? Apakah kamu sudah siap untuk mati? Jawabannya la, hatta amal, sampai saya bisa beramal, sampai bisa berbuat kebaikan. Maka seorang guru ini mengatakan, ikmal,
maka beramallah kebaikan. Maka seorang murid itu katakan, ba'din, nanti saja. Wahai murid itu, kenapa? Anta la tuhibbul maut wa la tuhibbul amal. La tuhibbul ta'mal. Kamu enggak suka mati dan kamu juga tidak mau beramal. Seharusnya ketika kita benar-benar siap untuk mati di negeri akhirat, maka seharusnya kita juga harus segera beramal. Jangan sampai menunda-nunda. Karena kalau kita menunda-nunda, biasanya persoalan yang kita hadapi, pekerjaan yang kita hadapi, akhirnya akan tidak terselesaikan dengan baik. Mau qiyamul lail, nanti saja. Ketika sudah jam 3, kalau sudah bangun jam 3, nanti saja. Nah, akhirnya kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena tadi kami sampaikan, sahabat UB TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang suka menunda-nunda waktu itu biasanya adalah orang-orang yang mendapatkan bisikan dari syaitan untuk tidak mau beramal soleh. Sahabat UB TV rahimani wa rahimakumullah, dalam program Mutiara Iman, maka fenomena yang ketiga adalah ada manusia yang memanfaatkan waktunya untuk negeri akhirat. Orang ini senantiasa untuk melakukan kebaikan. Orang ini senantiasa untuk beramal saleh. Orang ini senantiasa untuk berbuat baik untuk Islam ataupun untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk umat. Dan ini digambarkan di dalam surat As-Saff ayat 11 sampai dengan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surat As-Saff ayat 11 ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang hidupnya memanfaatkan waktunya untuk negeri akhirat, mereka tu'minuna billahi wa rasulih. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukan hanya sekedar beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka watujahiduna fi sabilillah. Mereka bersungguh-sungguh untuk apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka punya harta yang banyak, diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan tubuh yang kuat, maka diberikan untuk fisabilillah. Teringat bagaimana sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika bicara tentang infak. Beliau berdua senantiasa fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya ashabi, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini telah berinfak? Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Ana ya Rasulullah. Maka seketika itu Umar, hari ini Abu Bakar terbaik, maka besok Abu Bakar saya akan fastabiqul khairat, akan memberikan infak di jalan Allah lebih banyak dari Abu Bakar. Maka keesokan harinya ketika Rasulullah SAW akan berperang bersama umat Islam melawan orang-orang kafir, semua sahabat ditanya, siapa yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah? Maka sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu menginfakkan hartanya. Dan saat itu ketika Umar ditanya, wahai Umar, berapa harta yang akan engkau infakkan di jalan Allah ini? Kata Umar bin Khattab, 50%, separuh dari harta kami ya Rasulullah, untuk kami infakkan di jalan Allah. Maka saat itu Nabi Muhammad juga bertanya kepada sahabat dekatnya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, berapa harta yang akan kau infakkan di jalan Allah? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seluruh harta yang kami miliki ini kami berikan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Masya Allah,
Sahabat ini ternyata tidak bisa ditiru. Saya menginfakkan 50% hartanya, ternyata sahabat Abu Bakar seluruh hartanya diberikan. Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sosok sahabat-sahabat Rasul, sahabat Nabi. Yang mereka bagaimana memiliki harta dan jiwanya untuk fisabilillah. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk negeri akhirat, karena mereka mengetahui bahwa negeri yang abadi yang kekal adalah negeri akhirat. Sahabat TV yang berbahagia dimanapun berada. Nanti dilanjutkan dalam ayat ini, yang ayat yang ke-12 di dalam surat As-Saff. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adzalikal fawzul 'adzim. Mereka tidak hanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan dan dimasukkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wa masakin thayyibah fi jannati 'adzim. Mereka dosanya diampuni, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana mengalir sungai, dan mendapatkan wa masakin thayyibah, mendapatkan tempat yang baik di dalam surga itu, dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung diberikan kepada orang-orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.